Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, mari kita awali kegiatan pembelajaran melalui video presentasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa Ustadz doakan semoga anak-anakku semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti sebagaimana biasanya. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita akan memasuki materi pelajaran bab 3 dengan judul beriman kepada malaikat. Sebelumnya Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah anak-anakku semuanya mengikuti pembahasan maupun nanti belajar bab beriman kepada malaikat dengan membuka bukunya sendiri maupun melalui media yang lainnya, diharapkan anak-anakku semuanya nanti dapat, yaitu yang A, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Jadi anak-anakku nanti setelah pembahasan ini, anak-anakku dapat menjelaskan apa itu artinya iman kepada malaikat. Selanjutnya yang B, menjelaskan sifat-sifat malaikat dengan benar. Kemudian yang C, menjelaskan nama dan tugas malaikat dengan tepat. Berikutnya yang D, menjelaskan pengaruh iman kepada malaikat dalam hidup seorang mukmin dengan benar. Kemudian yang terakhir, berperilaku sebagai orang yang beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai awalan Ustadz sampaikan, ini ada muqaddimah, dalam buku kalian juga ada, boleh silahkan membuka bukunya. Diterangkan bahwa setiap hari seorang muslim itu dijaga oleh kurang lebih, di sini penjelasannya dalam tafsir At-Tabari, ada 20 malaikat. Di siang hari kita didampingi oleh 10 malaikat. Kemudian di malam hari kita akan didampingi oleh 10 malaikat juga. Jadi dalam sehari semalam ada malaikat-malaikat sebanyak 20 yang akan mendampingi kita. Di sini diterangkan dalam tafsir, menjaga kepala, menjaga kedua bibir, menjaga mulut, ada yang menjaga kedua matanya dan sebagainya. Ini menurut tafsir At-Tabari. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, malaikat secara bergiliran menemani kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang berjaga malam setelah sholat subuh naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, walaupun sebenarnya bahwa Allah itu tahu, bertanya kepada malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kemudian malaikat pun menjawab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sholat dan mendatangi mereka ketika mereka sholat. Jadi di sini menerangkan
Beruntunglah bagi kita orang-orang yang sholat, selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi ketika kita sholat subuh, umpamanya sholat subuh, maka malaikat yang menjaga kita pergi menghadap Allah, yang mendampingi kita tadi malaikatnya menghadap Allah dan melaporkan kepada Allah bahwa kita sedang melaksanakan sholat ketika malaikat meninggalkan kita. Kemudian malaikat yang menjaga di siang hari, mereka mengetahui ketika bergantian dengan malaikat penjaga malam, ketika malaikat penjaga siang itu datang pada waktu subuh, maka mereka ketika datang menyaksikan kita dalam keadaan sholat. Maka catatan amal kebaikan bagi kita. Kemudian ketika sore hari pada waktu sholat asar, maka bergantian pula malaikat penjaga malam turun pada waktu asar, kemudian malaikat penjaga siang pergi menghadap Allah ketika pada waktu asar. Ketika malaikat meninggalkan kita untuk melapor kepada Allah ketika asar tadi, maka kalau kita dalam keadaan sholat, maka kita dicatat dan dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sholat. Nah, ini kita harus menghindari kegiatan yang pada waktu sholat, kegiatan lain selain sholat, ketika asar maupun subuh, kemudian pada waktu-waktu sholat yang lain. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita berusaha dengan tepat waktu melaksanakan amal ibadah yang bernama sholat ini, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim terutama. Maka kita harus menjaga waktu-waktu sholat itu, agar kita ketika malaikat datang kita dalam keadaan sholat, malaikat pergi kita dalam keadaan sholat juga, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jenis makhluk Allah yang mulia bernama malaikat yang harus kita imani, harus kita mempercayainya, bahwa mereka itu memang ada, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu menjaga atau mendampingi kita, mencatat segala amal kita. Kemudian mereka ada yang ditugaskan untuk mengatur adanya hujan, adanya panas dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita harus mengimani atau mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu keberadaannya memang ada dan memang tidak bisa kita lihat secara nyata, karena mereka termasuk makhluk ciptaan Allah yang gaib, tidak bisa kita melihatnya. Seperti angin, kita dapat merasakannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Mereka tidak pernah membantah, mereka tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz sampaikan lagi bahwa kita harus yakin akan keberadaan malaikat, karena ini merupakan rukun iman. Setelah kita percaya, mengimani adanya Allah, maka selanjutnya adalah kita beriman, mempercayai adanya malaikat
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak percaya adanya malaikat, maka keimanannya kurang lengkap, karena mereka tidak mempercayai adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada penjelasan pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata atau bisa dikatakan gaib. Mereka diciptakan dari cahaya, memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah. Sebagaimana dalam mukadimah tadi Ustadz sampaikan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang mempunyai sifat taat, tidak pernah mendurhakai perintah-perintah Allah walaupun sedikit pun. Mereka diberi kemampuan untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang dikehendakinya. Mereka bisa merubah wujud seperti manusia, menyamar sebagai manusia. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Pernah datang malaikat yang menyamar dalam keadaan seperti manusia. Kemudian malaikat itu tidak berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Mereka tidak menikah, tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu tidak makan minum seperti manusia, tidak menikah. Mereka juga tidak berjenis kelamin. Mereka tidak punya rasa lapar dan ingin makan dan minum, itu tidak pernah punya keinginan itu. Beda dengan kita sebagai manusia. Jadi ada beberapa hal kalau kita itu beriman kepada malaikat, maka harus ada hal-hal yang terpenuhi. Yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat dengan keimanan, dengan yakin seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun. Di dekat kita nih ada malaikat yang selalu akan mencatat apa yang setiap kita lakukan. Jadi orang-orang yang meragukan kepada malaikat, keberadaan malaikat, mereka termasuk orang-orang yang kafir atau ingkar. Karena malaikat itu termasuk salah satu rukun iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akhbirni anil iman." Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, Jibril berkata, "Katakan kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Juga engkau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama, bahwa kita beriman itu harus diperkuat dengan keyakinan keberadaan malaikat, dengan yakin yang sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita beriman kepada malaikat itu
harus meyakini adanya nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada malaikat yang bernama Jibril. Kemudian ada malaikat yang bernama Israfil, Israel, dan seterusnya. Kita mempercayai bahwa memang itu ada malaikat beserta nama-namanya mereka. Kemudian yang ketiga, meyakini sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat itu, kita juga meyakini bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti mereka diciptakan dari cahaya, ada yang memiliki sayap, mampu memperlihatkan dirinya dalam berbagai bentuk dan lain-lain sebagainya. Itu sifat-sifat malaikat. Kemudian meyakini pekerjaan-pekerjaan malaikat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya taat kepada perintah Allah, bertasbih, beribadah, dan menjaga orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat tuh yang diperintahkan untuk bertasbih, memuji kepada Allah, maka mereka akan memuji terus kepada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga orang-orang yang beriman, maka mereka akan menjalankan perintah Allah itu, menjaga orang-orang yang beriman sampai datangnya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam kesempatan kali ini bagian yang pertama pada bab 3 kelas 4 yang Ustadz sampaikan. Insya Allah nanti akan ada penjelasan lain lagi pada bagian yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah dan kurangnya datangnya dari Ustadz pribadi. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.